Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada guru-guru kita yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Di antaranya Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Habibi LC, dan juga yang tadi juga baru hadir guru kita insyaallah akan mengisi mau'izah pada kesempatan kali ini, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Taufikur Rahman SQ yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang semoga hadirnya para guru-guru kita pada kesempatan kali ini menambahkan keberkahan daripada acara kita di pagi menjelang siang hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah majlis maulid, mohon maaf jamaah majlis Isra wal Mi'raj yang Allah Subhanahu wa taala, beranjak acara inti kita pada kesempatan kali ini, yaitu mau'izatun nafiah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Kiai Haji Taufikur Rahman SQ. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah, baik Bu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecikarang berbekal opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Maaf Bapak Ibu, juga anak-anakku sayang, dalam agama Islam tercinta yang boleh nggak jawab salam cuma 3 kelompok manusia. Berapa kelompok? Udah pada tahu apa belum? 3 kelompok itu siapa-siapa saja? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget apa bingit? Ada berapa tadi? Bawa emping dari kota Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Oke? Ada cengkeh, ada kue putu. Oke lah kalau begitu. Boleh aja nggak jawab salam. Syarat pertama, mohon maaf apabila yang dengar salam emang kupingnya budek. Kira-kira di sini ada yang budek apa enggak? Enggak. Yang kedua, boleh Bapak Ibu nggak jawab salam. Syarat yang kedua, emang lidahnya gagu atau bisu. Kira-kira di sini ada yang gagu apa enggak? Yang keberapa sekarang? Boleh nggak jawab salam. Syarat yang ketiga, mohon maaf banget apabila yang dengar salam memang orangnya majnun. Apaan artinya majnun? Apaan? Saya nggak sampai hati menerjemahkannya. Karena saya lihat di sini nggak ada yang budak, nggak ada yang gagu, nggak ada yang majnun. Yang hadir di sini adalah saudara-saudari saya tercinta yang soleh dan soleha. Ngelihat ibu-ibunya yang begitu semangat, ya Allah, dari depan, pinggir maupun belakang, semoga ini pantun jadi doa yang Kau ijabah ya Allah. Selalu buat ayang beb suaminya, selalu buat anak-anaknya. Burung gelatik naik delman, bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Insya Allah juga yang bapak-bapaknya, semoga ini pantun jadi doa, selalu buat bini dan anak-anaknya. Makan sekuteng duduk di taman, bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Dah, karena nggak ada yang budak, nggak ada yang gagu, nggak ada yang majnun, saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak dari tadi aja begitu? Ikhlas nggak? Ridho nggak? Terpaksa nggak? Bukan karena takut 3 golongan. Alhamdulillah naik kereta berkacamata. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Cocok? Cok, gali, cok, galaga, cok. Kurang semangat jauh cocoknya. Cocok?
cok gali cok galaga cok. Maaf ya bapak-bapak, saya kalau udah ngeliat ibu-ibu ngaji ketawa gini resep ngelihatnya. Ini kalau udah di pengajian ketawa gini dia mau utang lupa udah. Ya Rabb, alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minan nihil ghamirah wa ayadihil mutakafirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihil anzumiz zahirah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Bapak Ibu anak-anak, izin saya bacakan dulu nama para guru kita yang termaktub di risalah yang saya pegang, boleh? Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Gurunda Kiai Haji Ahmad Habibi LC. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Habibunal Mahbub Al Habib Husain bin Fikri Al Attas. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Al Habib Abdurrahman bin Syahab. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan pun yang menjadi wasilah sehingga pada kesempatan hari ini saya bisa silaturahim Gurunda Al-Ustadz Ahmad Julfaqor SPDI serta para guru yang lainnya, para sepuh bini sepuhnya. Hapunten nyuhun sewu, saya minta maaf. Bu, kan juga panjang jamaahnya sampai 500 meter. Saya jujur Bapak Ibu, ini kertas walaupun selembar isinya full. Saya lihat yang hadir banyak apa dikit? Banyak, sementara udah setengah 11 lewat 5 menit. Ini kalau dibacain semua, tadi yang paling ujung komentar, Ustadz ke Kebayoran Lama minum teh anget, lo nyebutin nama aja lama banget. Tapi dengan saya minta maaf panjang kayak barusan, biar enak di awal ijab kabulnya, biar enak. Kira-kira tadi dengan minta maaf panjang kayak barusan dimaafin apa enggak Pak? Biar enak. Jadi ntar kita pulang, apalagi besok mau nyambut bulan Roah, mau nyambut bulan Ramadan, biar hati kita kosong-kosong, kira-kira dimaafin apa enggak? Alhamdulillah, tuh lihat yang pada jadi panitia kerudung merah tak berkacamata, biar jangan ada marah di antara kita. Cocok gali cok galaga cok. Lah beneran Bapak Ibu, saya bukan nakut-nakutin, bukan ngajarin. Kita hidup di dunia selama-lamanya apa sementara? Oi, kita hidup di dunia selama-lamanya apa sementara? Sementara kita pengen besok ketemu bulan Roah, betul apa enggak? Kita pengen ketemu bulan Ramadan, betul apa enggak? Dan saya bukan menggurui, tolong jangan pada belaga budek, dengerin baik-baik. Beneran, biar katanya sorbannya panjang sampai 50 meter. Udeng-udeng gedenya kalah ban Vespa, pakai gamis kurang, pakai jubah kalah tuh Superman. Ibu pakai yang namanya jilbab, saking syar'inya yang syar' sampai ke tanah,
biar katanya hajinya saban tahun, biar katanya umrohnya saban bulan, biar tahajud saban malam, puasa sunnah saban hari. Tapi kalau ama saudara, ama tetangga, ama besti, ama orang tua, ama mertua, ama rekan kerja, ama guru, di hati masih punya sifat keki, dengki, julid, iri hati, maafkan, jangankan sorga, baunya pun gak akan Allah berikan. Naudzubillah min, naudzubillah min. Saya sengaja minta maaf panjang kayak barusan, jadi kalau ada sesepuh orang-orang tua yang gak kesebut namanya, kira-kira tadi dimaafin apa enggak? Biar besok kita pulang ke hadapan ilahi, hati kita nggak ada keki, nggak ada dengki, nggak ada iri hati, Allah pelihara sampai mati. Bahasa saya, pergi berendam ke pantai cerita, jangan pernah ada dendam di antara kita. Cocok? Cok gali cok galaga cok. Jam 10:30 lewat 6 menit. Saya jujur tadi baru duduk, belum ngopi pisan. Saya udah mesenin sama bocah yang bawa air tong, kopi hitam aja yang pahit, yang panas bawain. Ustadz kan biasa luak kopi, besok aja di TV One gue jualan gitu. Iya, panitia tolong sendal saya benain tuh, hadiah dari luak kopi sendal saya tuh. Lah beneran. Bener bu, ini hari apa ini? Nah besok hari apa? Besok kalau sempat ada di rumah mangga 12:30 live TV one. TV one. TV one. Ya tulisannya bagaimana sih? Ya udah. Ntar segmen kedua muncul lagi pakai gamis coklat. Raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Ya Rob, ya. Itu lagi jualan kopi, minum tetap kopi hitam pahit lah kamu. Oke, sepat gabus lelek lohan, cepet bagus, nggak bertele-tele karena jamaah juga udah nggak tahan kan lah. Ya pertama emang udah 10:30 lewat, yang kedua masih ada guru-guru kita yang lain, yang ketiga saya lihat jamaah saking banyak dan padatnya, no ibu-ibu kelihatan dari mari itu udah pada berapa kali ganti kaki. Kelihatan tuh ayam mau nelor itu ayam ya. Lah kelihatan ada yang udah lagi blonjor baik, mani minum gelasnya tinggal gelasnya doang. Ya Allah, baik bu ya, kita ngaji ya. Pertama bapak ibu, bukan kata saya, tuh temanya kelihatan, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musalla ar-raudhah. Cakep, jarang-jarang ceramah ada bikin vokal begini. Nih ayam udah begini mau nelor nih. Saya demen biar ayam. Di pesantren saya ayam pulung aja punya hampir 4 ekor jagonya. Udah tinggalkan dulu bicara ayam, kita ngaji dulu. Nah coba. Udah kita terusin ya. Ya ayam biarin mah nggak salah gitu ya. Bapak ibu rahimakumullah, pertama bukan maksud menggurui. Apa katanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir beliau yang bernama Tafsir Abdulul Mansur fi Tafsiri bil Ma'thur. Quran ada 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Hanya ada 2 tempat yang Gusti Allah mengawali firman-Nya dengan lafaz subhana. Bayangkan Bapak Ibu anak-anakku sayang, Quran 30 juz, 114 surah, kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, segitu banyaknya lafaz Al-Quran, cuman 2 tempat yang Gusti Allah mengawali firman-Nya dengan lafaz subhana. Lafaz apa? Mana saat pertama? Saya bacain ayatnya. Saya yakin Bapak Ibu anak-anak hafal kok. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya. Surat apa itu? Yasin, benar. Ayat berapa?
Dah pokoknya udah siang, yang penting Yasin udah. Bu, ayat 36. Ayat berapa? Ayat berapa anak? Anak mohon maaf Bapak Ibu, ngapal Quran nggak segampang kayak ngapal nyanyian. Kalau nyanyian mah nggak pakai ditanya, langsung bisa jawab. Nih semua segitu banyaknya. Kira-kira yang pertama saya ambil yang paling jadul dulu biar makin semangat yang ngantung. Tolong terusin, apa nih kira-kira? Bukan lautan. Dapat nyanyian. Coba lagu rada-rada belamarian, apa terusan ini? Coba. Saya tes rada-rada berbau dangdut dulu. Darah muda. Cepat. 2 udah tuh. Coba lagu-lagu yang kekinian, kira-kira apa enggak orang sini? Apa terusan ini? Cikini aku begini. 3 udah tuh. Coba rada-rada berbau gambus, kira-kira apa enggak? Yang keempat nih. Coba apa terusannya? Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Apa? 4 tuh. 4 lagu apal semua loh. Betul apa enggak? Coba kita tes soal nomor 5. Terusin ya. Kemarin Jumat saya jadi imam sholat subuh, saya baca nih ayat. Saya lagi ingetin, tolong terusin. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Bukan itu. Lah, saya cemburu Bu, tadi lagu 4 lagu apal semua Pak, gilir Quran tibang atuk. Allah. Muka boleh ketawa tapi hati berduka. Lah muka boleh nyengir tapi otak sambil mikir. Coba kalau Bapak Ibu pikirin pulang ke rumah, ya Rob di rumah punten tadi lagu 4-4-nya punya nggak CD dan kasetnya? Kagak. Jawab yang jujur, besok udah mau Ramadan, kira-kira kita di rumah punya Qurannya 1 apa lebih dari 1? Qurannya 1 apa lebih dari 1? Hafal nggak Qurannya? Nah, boleh saya mantun dulu boleh? Nama nanti tadi keparangan lewat, oke, saya lihat isi pantunnya. Dari Keranji langsung ke Pelumpang, melihat Bajar ada markisah. Urusan ngaji bukan urusan gampang. Kalau kita anak nggak belajar nggak bakalan bisa. Cocok? Cok dali cok kalah gacok. Ya. Lah beneran Bapak Ibu, apalagi zaman saya kecil belum ada metode Iqra tong. Saya Betawi Kalibata loh. Ya, kalau Ibu lewat Jalan Raya Pasar Minggu ada masjid tuh dekat makam pahlawan warna hijau, Masjid Guru Amin. Noh, kampungan saya Njit situ kakek. Itu dulu zaman saya kecil tong, belum ada metode Iqra. Ngaji Betawi metodenya masih ngejak. Saya sampai ginari masih hafal tuh. Emang dulu begitu, lu dengerin paling ketawa. Nih, saya contohin boleh kan? Nih Betawi dulu ngaji begini nih Pak. Dulu nih, wilayah Jakarta Selatan, Kalibata, Pasar Minggu, arah Depok sana tuh. Begini modelnya nih. Baksin bawa bis min alif lam sabtu bawa mil fathah selah bismillah. Nyambung lagi ha alif lam ro sabtu bawa hiro desro minda semah hirohmah. Bayangkan kira-kira kalau emak-emak zaman now diajarin ngaji model begini, pada mau apa bubar? Bubar. Sekarang enak banget metodenya, paling banter baca Iqra. Ayo baca tong, dibaca ba patha balu do malu babalu. Lah beneran Bapak Ibu. Ayo baca lagi Pak, dibaca lagi bikasro bini kasro nilu do malu binilu. Bu, Pak, maksud saya contohin begini, mohon maaf bukan menggurui,
boleh bangga punya anak pinter English language-nya, boleh bangga punya anak pinter ilmu bahasa Mandarinnya, boleh bangga punya anak pinter ilmu logikanya, tapi wajib berduka di zaman now kalau anak cucu zuriat kita buta dengan baca tulis Al-Quran. Cocok? Cok gali cok kalaga cok. Karena modalnya gampang banget, modalnya cuma 3 kalau mau bocah anak bisa ngaji. Berapa modalnya? Berapa modalnya? 1, guru yang ngajarin bener. 2, bocah belajarnya biar bener. Keberapa sekarang? Keberapa? 3, bayarannya biar bener. Lah iya, pikirin nih besok udah mau bulan Rawah. Itu guru ngaji anak-anak dari pakai peci mulai warna hitam berubah ke merah-merah menjadi warna kuning. Sabar nyorok tuh sarung nggak ganti-ganti, gajah duduk. Bawain BHS begitu. Betul apa enggak? Lah enggak jadi rugi kita hadiah sama guru-guru anak kita ngaji, betul apa enggak? Lah saya juga sama anak saya ngaji kemana-mana sama gurunya luar biasa. Ya Rabb, Masya Allah. Dah saya terusin lagi. Tadi ada 2 tempat. Pertama di surat Yasin ayat 36. Surat apa? Ayat berapa? Tuh Allah firmankan awal lafadznya Subhana. Ada apa di situ beritanya? Perihal Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan berpasang-pasangan, Adam dan Hawa. Adam dan ternyata anak-anakku sayang, ayahanda ibunda di akhir zaman ini menjaga untuk berpasangan laki perempuan Adam dan Hawa nggak gampang. Kenapa? Karena maaf ibu-ibu yang namanya zaman sekarang, berapa banyak komunitas mereka yang lambang benderanya pelangi. Nggak paham pelangi? LGBT. Berapa huruf? L, longsor. G, gempa bumi. B, banjir bandang. T, tsunami. Tsunami. Bayangkan yang keluar kemarin baru tsunami. Bayangkan kalau besok yang keluar kongnami. Sementara anak-anakku saya, komunitas mereka makin genari, bukan makin dikit makin banyak, bahkan minta dilegalkan. Padahal kata Quran surat yang nama Yasin ayat ke-36 menjelaskan dijaga Adam dan Hawa. Udah contohnya Mas Adam sama Mbak Inul, bukan Mas Adam sama Mas Ipul. Betul apa enggak? Inti kalau misalkan terprovokasi, Bapak Ibu jelasin anak-anak kita ini penyakit loh di masyarakat. Tolong di kampung apa namanya nih? Di kampung Mangga, lihat tuh yang paling gampang logika dimainkan. Seanjing-anjingnya anjing di kampung Mangga, ada nggak anjing laki ngejar anjing laki juga? Kagak. Anjing laki ilok demen anjing laki di sini. Kagak, anjing laki anjing perempuan. Manusia minta dilegalkan. Yang begitu kalau sekiranya dilegalkan mengundang bencana, dan yang kalau begitu meninggal dunia, yang repot ntar ustadz nyolatinnya. Saya disuruh jadi imam sholat jenazah. Saya tanya sama yang minta, yang meninggal siapa Pak? Disebutin Pak Haji ini. Saya pede jadi imam. Pertama ngikutin perbuatan Nabi, saya diri posisi kepala. Kenapa? Laki-laki jenazahnya. Begitu takbir 4 takbir, takbir ketiga pede, domainnya jelas, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa. Kenapa? Jenazah laki-laki diminta lagi jadi imam. Salah satu kampung misalkan saat jadi imam, saya tanya siapa jenazahnya, laki perempuan, perempuan. Saya tampil jadi imam, bukan pede karena diminta. Begitu maju ke depan nggak ragu-ragu, saya ambil posisi bagian pusat. Kenapa? Nabi nyontoin kalau jenazah perempuan dirinya imam bagian pusat. Begitu takbir 4 takbir, takbir ketiga pede saya, domirnya jelas, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa. Sekarang besok jenazahnya LGBT, kan nggak mungkin domir jadi kita rubah jadi domir besti, yang mohon maaf jadi putih, Allahumma gfirlahai warhamhai begitu. Naudzubillah min
Dah, itu perihal tentang bagaimana tolong dijaga anak-anak sayang, jangan sampai terprovokasi ayahanda ibundanya, anak-anak kita dengan penyakit yang dilaknat oleh agama, yang dilarang apa tadi, LGBT. Makanya Allah mempertaruhkan dengan lafaz subhana, jaga hubungan Adam Hawa, jangan pernah dilanggar. Yang kedua, jam 11 kurang 9 menit saya ngasih tahu, kira-kira masih kuat apa enggak? Ya kan saya tanya dulu. Ini penceramah masih ada 2 di dalam loh. Lanjut benar. Bu, tuh yang sambil belonjor saya lihat lagi bagian ngedengkul baik. Di hati Ramadan ngomong, Ustad, obat batuk dari rawa bugel, mata rada ngantuk, pantat rada pegel. Ya Allah. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, selingan Pak, selingan. Namanya ngaji duduk dari pagi, sekarang udah mau jam 11 kan, yang belum sarapan udah berasa itu perutnya. Lah iya, di hati udah megang ucap aja, Ustadz, obat batuk dari kota Tipar, mata ngantuk, perut udah berasa lapar. Lah iya, ya panitia minta maaf, ntar saya kelar ceramah mungkin langsung pamitan lagi karena habis zuhur ada acara lagi di wilayah Condet. Saya mesirin begini biar pengertian, karena tadi minum aja belum begitu. Ini kira-kira saya ngomong ini panitia dengar apa enggak ini? Maafin, jangan dipikirin, yang penting diusahain ya. Ya. Kenapa Ustaz? Karena ntar langsung obat batuk dari apa namanya, ada tikus pada beranak, mudah-mudahan ada yang dibungkus buat anak. Ya, lu jangan siap doang nggak pakai gerak. Yang kedua, Allah mengawali lafaz subhana di surat Al-Isra ayat pertama yang hari ini kita hadir untuk memperingati mukjizat terbesar baginda Nabi kita Muhammad, Isra dan Mi'raj. Masih siap ngajinya nih ya? Yuk kita lihat subhana secara tarkibul kalimat, di mana kedudukan sebagai maf'ulun bih dari fi'il fa'il yang muqaddarnya usabbihu. Gusti Allah mempertaruhkan zatnya yang maha suci. Kenapa? Menunjukkan isinya sangat urgen. Apa isinya? Alladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Saya menerjemahkan memperjalankan karena kalau kita ngaji nahu, ini fi'il madi bentuk muta'addi yang akar asalnya adalah saro, bentuk asro, bentuk fi'il af'ala, yang menunjukkan Nabi nggak jalan dewekan, Nabi nggak jalan sendirian, tapi Gusti Allah yang memperjalankan. Kenapa begitu Sat? Karena lihat jalannya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Mekah Palestina. Mekah Palestina anak-anak Bapak Ibu itu jarak tempuh kurang lebih 1000 km. Dekat apa jauh? Oh iya, dekat apa jauh? Dari Kampung Mangga, Jakarta Utara ke Semarang. Dari Semarang balik lagi ke Kampung Mangga. Dari Kampung Mangga balik lagi ke Semarang, baru nyampe. Kira-kira jarak segitu dekat apa jauh? Tuh Mekah Palestina. Allah memperjalankan, makanya menggunakan isim nakiroh lailan, menunjukkan kenapa Pak Bu 1000 km dekat apa jauh? Jauh. Naik lagi Mi'raj, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Bahkan Malak Jibril mengatakan, aku udah nggak mampu ya Rasulullah, silakan kamu yang langsung. Malak Jibril saja nggak mampu, sekiranya memaksakan hancur itu. Singkat kata, sebelum subuh nyampe, Nabi udah datang lagi ke langit dunia. Saking cepatnya, bahkan kata para mufasir, saya kasih gambaran. Bapak Ibu tahu tempat tidur? Tempat tidur yang mahal dan bagus, kira-kira kalau ditidurin membel apa enggak? Empuk apa enggak? Begitu empuknya karena baru kita tidurin, begitu kita bangun kan, mohon maaf, bisa ditidurin kan rada ambles tuh kasurnya, betul apa enggak? Begitu kita bangun itu kasur tetap ambles apa balik ke normal? Oke, biar paham dulu, kasur yang empuk yang mahal kita tidurin Pak, apalagi kasur baru, kira-kira enak apa enggak? Empuk apa enggak? Begitu kita tidurin kan ada beban badan kita, ambles apa enggak? Rada ambles. Begitu kita bangun, itu proses dari ambles ke normal, lama apa cepat? Lama apa cepat? Cepetan proses Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah.
Paham nggak? Berarti lebih cepat lagi Nabi. Ustadz kok bisa? Oh, kan kita sering baca saban malam Jumat tuh ke semalam. Mana? Yuk baca bareng-bareng. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bu, Pak, makanya kalau kita pakai logika anak-anak muda, ayahanda ibunda menerjemahkan Isra Mi'raj pakai akal nggak nyambung. Mekah Madinah, mohon maaf, Mekah Palestina 1000 km, langit pertama, langit kedua. Sementara tadi saya contohkan, kata Mufasir menjelaskan, itu kasur yang ditidurin, ambles, kita bangun, balik ke normal, cepat, lebih cepetan lagi. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar kita Muhammad. Makanya dalam Quran menggunakan isim nakiroh lailan. Kok bisa saat? Buat kita yang mau, buat kita yang pengen sukses, mau apa nggak sukses? Mau apa enggak? Ibu mau rumah tangganya sakinah. Pak mau punya bini yang solehah. Bapak ibu pengen punya anak yang soleh dan solehah. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Di saat kita menjaga oleh Isra Mi'raj, apa itu? Sholat yang pertama diibaratkan, sholat diberitakan 50 waktu. 50 waktu. 50 waktu. 50. Coba kalau sekiranya Nabi Muhammad gak ketemu dengan Nabi Musa yang cerewet, nyampe kampung Mangga, sholat 50 waktu, boro-boro buat ngopi cantik, boro-boro buat latihan hadroh, boro-boro buat selfie-selfian, Pak. Untung ada kanjeng Nabi Musa yang nanya, dapat perintah apa ya Rasulullah? Sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Muhammad Musa? Balik, sudah balik. Kenapa? Orang kampung Mangga gak kuat. Jadi bagaimana? Minta diskon. Jadi berapa ya Rasulullah? 45. Geleng Nabi Musa. Jangan, orang kampung Mangga kedahatan udah. Jangankan 45, yang 5 aja mohon maaf. Yuk baca bareng-bareng sindirannya. Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur kerepotan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya. Tuh kan apal banget itu. Itu apal bukan karena pengalaman kan? Bu, Pak, Ibu, Bapak, anak-anak yang muda-muda pengen ke depannya sukses nak? Pengen berkah? Jangan jauh-jauh rahasianya. Nih yang kita lagi peringati Isra Mi'rajnya, oleh-oleh yang Nabi bawakan sholat 5 waktu, nggak jadi 50. Tapi lihat di saat mereka yang betul-betul menjaganya. Yuk kita terusin. Jam 11 pas. Saya ngasih tahu. Besok di TV One saya belum pernah ngaji sampai keringetan begini, belum pernah. Iya, di sini masya Allah namanya kita ngaji dan disuruh banyak kepotong iklan, sedikit-sedikit ngucap lagi raih hidup berkah bersama Luwak Kue Kopi. Ya Rob, Bapak Ibu kita terusin ya. Yuk kita lihat janji Allah di saat kita menjaga nih rahasia daripada oleh-oleh rajaban, yaitu sholat waktu. Oke kita teruskan yang berikutnya, surat ke-23 juz ke-18 ayat 1 sampai 11. Yang di handphone ada aplikasi Qurannya, mau dibuka silakan. Saya ulangin, surat ke-23 juz 18 ayat 1 sampai 11. Kedengeran nggak ke belakang? Bu, mohon maaf, surat ke berapa barusan? 23. Juz berapa barusan? 18. Ayat berapa? 1 sampai. Izin Bapak Ibu saya bacain dulu ya, biar makin barokah kita punya majlis. Yang di handphone ada aplikasi Qurannya mah nggak dibuka, lihat, takutnya saya lupa, bantu ingetin. Ada nggak handphonenya? Ada nggak Qurannya? Buka dong. Udah ketemu dong? Benar udah. Oke simak ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Ini yang mahal nih, yang mahal. Ini Quran yang berjanji, ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Gimana yang nyimak? Benar ya? Alhamdulillah. Antum kalau misalkan ada jangan kayak enak-enak, manusia sifatnya khilaf dan lupa, betul apa enggak, Bu? Benar ya? Oke. Bapak Ibu, sebelum saya teruskan, mau nanya, percaya enggak sama Quran? Percaya enggak? Ingat, ini janji Quran, bukan janji pilkada. Lah iya. Bu, Pak, mohon maaf, kalau pilkada beda tipis sama pilkabe. Lah iya. Apa bedanya, Sat? Pilkabe ibu lupa jadi. Lah pilkada, Pak, banyak kan begitu jadi. Lah benar. Tapi kalau Quran, ya Allah, boleh saya mantun dulu boleh? Lihat isinya. Baca koran duduk di taman. Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Cocok? Cok dali cok galaga cok. Iya. Menjaga oleh-oleh rajaban yang Nabi bawa buat kita sebagai umatnya, sholat 5 waktu, dan siapa yang betul-betul bisa menjaganya, mengerjakan dengan penuh keikhlasan, lihat janji Allah. Contoh dalam Quran itu qad aflah. Kita ngaji dulu secara nahwunya, Pak, Bu. Di situ aflaha fi'il madi muta'addi juga, karena bentuk asalnya falaha. Yang artinya falah gimana? Menang. Tapi di saat aflaha Gusti Allah membuat menang. Aflaha Gusti Allah membuat sukses. Aflaha Gusti Allah membuat berhasil. Pengen gak yang punya utang-utangnya kebayar? Pengen gak? Pengen gak saban tahun paling gak sekali ziarah ke makam baginda Rasulullah? Lah enak banget, Bu. Saya kemarin pergantian tahun saya ke Uzbekistan. Baru 2 hari yang lalu saya pulang. Makanya mohon maaf suara-suara rada-rada parau gini. Emang masih, ya bayangkan dari -12 datang ke Jakarta panas lagi. Dan begitu. Jadi wajar kalau cuacanya rada berbeda. Kemarin tuh hampir 10 hari ke sana. Ziarah ke Imam Bukhari, ziarah ke pimpinan Thariqah Naqsabandiyah Syekh Bahauddin, ziarah ke salah seorang sepupu Nabi yaitu Kusam bin Abbas. Makamnya semua di Uzbekistan tuh, di wilayah Samarkand. Oke, besok ziarah, besok insya Allah kalau Allah izinkan gak ada perubahan, 1 Februari ziarah ke makam baginda Rasulullah. Ya Allah, saya cerita begini, mudah-mudahan yang dengerin biar cepat kesampaian juga ke Mekah dan Madinah. Ya Allah, yang amin kencengan kasih duluan ya Allah. Ya, yang malas-malasan sampai bandara aja. Nah, pengen gak bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah? Pengen gak di mana besok Ramadan, masya Allah, badan sehat, kantong sehat, anak soleh suha? Pengen apa enggak, Pak? Yuk kita ambil dengan melaksanakan rahasia dari oleh-oleh Isra Mi'raj yang Nabi bawa, yaitu sholat 5 waktu. Lihat di situ, qad aflaha,
Gusti Allah membuat sukses. Apalagi ada qad yang kalau kita pernah nyantri, qad masuk kepada fi'il madi. Saya nggak pakai alfiah ketinggian, saya pakai kitab kecil dah, buah karya Ahmad Zaini Dahlan, namanya kitab Jurumiyah. Di mana-mana qad yang masuk kepada fi'il madi, maka fungsinya litahqiq, janji yang pasti. Qad aflaha, sungguh Gusti Allah buat sukses. Qad aflaha, sungguh Gusti Allah buat menang. Qad aflaha, sungguh Gusti Allah buat berhasil. Siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang apa? Beriman. Yang bagaimana saat? Loh, lihat keterangannya. Alladzina, orang-orang, hum, mereka, fi sholatihim, dalam mendirikan sholat 5 waktunya, khosiun, penuh konsentrasi. Nah ini yang nggak gampang, karena model kita sholat boro-boro khusyuk, habis maghrib masih kondangan, nyampe rumah Pak jam 8 malam, sholat isya belum, sinetron yang ibu suka udah mulai. Akhirnya Bu lagi mau sholat bimbang. Kenapa? Sinetron udah mulai, ngitung kancing deh. Sholat sinetron, sholat sinetron, dibalik kadang-kadang sinetron sholat, sinetron sholat, ngambil jalan tengah nungguin iklan. Ini yang ketawa berasa ya. Sholat isya berapa rakaat Bu? Begitu iklan Pak buru-buru kamar mandi tuh, mesen lagi bocah, neng hordeng jangan lu rapetin ya. Begitu sholat isya dapat 2 rakaat, iklan kelar, udah ruku udah kayak ayam matok beras. Kira-kira sholat begitu khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Nah Bapak Ibu rahimakumullah, siang hari ini saya bukan menggurui, pengen enggak masuk kategori orang yang sukses, yang membuat sukses adalah Gusti Allah dengan menjaga 5 waktunya. Pengen apa enggak? Pengen. Jam 11 lewat 7 menit, gimana, masih kuat gak? Ya saya nanya dulu nih, karena butuh waktu 15 menit lagi nih buat menjelaskan ini. Masih kuat benar? Satu Pak caranya, cuma satu caranya. Apa Sat? Berjamaah. Apa? Apa? Tadi saya sempat masuk ke dalam, Ustadz Julpakar berbisik ke saya, Bi, alhamdulillah nih musola kalau subuh hebat, jamaahnya sampai keluar-luar. Saya negesin yang benar saat dia kadang-kadang ke kamar-kamar. Bu, Pak, satu rahasianya berjamaah. Apa namanya? Boleh saya bahas ya? Boleh kan? Bukan karangan saya. Tadi pagi saya baca kitabnya. Tadi pagi saya sebelum kesini kajian bulanan subuh keliling yang dibaca kitabnya Risalatul Mu'awanah. Kadang-kadang Nasaidiniyah, buah karya Syekhul Imam wa Barakatul Anam Al-Habib Abdullah Sahibur Ratib. Pak, Bu rahimakumullah, ternyata rahasia berjamaah. Nih begitu entar sholat Zuhur berjamaah nih, begitu entar asar berjamaah nih, begitu maghrib berjamaah, begitu kita lagi sama jamaah, Allah utus malaikat buat meriksa sholat kita. Diperiksa yang pertama makmumnya dari depan tuh. Malaikat laporan, ya Allah habis rajaban hebat berjamaahnya, jamaah sampai keluar-luar. Tapi sayang ya Allah, sayang kenapa? Badan doang pada di musola, terus hatinya pada keluar. Pada kemana? Macam-macam. Tuh ya Allah tuh, mak-mak yang shop nomor 2 pakai mukena warna krem tuh, itu badan di musola tapi hatinya lagi kepikiran tuh. Kenapa? Hujan turun, ya Allah cucian belum gua angkatin, jemuran dipikirin tuh. Tuh ya Allah, yang mana tuh, yang bawa bapak tuh yang shop pertama. Kenapa? Badan di musola tapi hati lagi mikir, oh iya kunci di atas kulkas. Kira-kira sholat begitu khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Malaikat laporan, yuk baca ayatnya. Apa lapor malaikat? Baca ayatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Tuh. Ya Allah, ternyata badan doang pada di musola tapi hatinya. Kenapa? Ada suling, ada peniti, mereka berpaling ke lain hati. Kira-kira sholat begitu khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Kata malaikat, coret ya Allah. Jangan dicoret. Kenapa? Mereka berjamaah.
Jadi jangan loyo, jangan. Periksa yang kedua. Yang keberapa, Bu? Yang keberapa? Siapa ya Allah? Nuh, yang paling depan. Paling depan. Paling depan. Paling depan. Paling depan. Siapa? Imam. Mau tahu godaan imam? Mau tahu? Ini saya bocorin. Satu sonnya. Makan durian berasa anget, sonnya keren banget. Ke belakang kedengeran, kedengeran. Makmum sop pertama makmumnya Pak Prabowo Subianto, presiden. Sebelahnya Menteri Bahlul, salah, Bahlil. Ya, habis huruf sama dia juga. Udah lo makan aja nggak apa-apa, terusin, biar nggak ngantuk. Ya kelihatan. Cuma kita rada iri aja. Gue dari datang sampai ceramah udah mau sejam. Iya, gitu apa? Iya nggak apa-apa. Jam 11 lewat 12 menit. Ya belum kelar ini. Terusin jangan. Sop nomor 2 gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Sop nomor 3 Mitoha. Mitoha. Tahu Mitoha? Mertua. Sop nomor 4 supir Grab. Supir Grab. Paling belakang kamera enggak 2, 1 TV One, Sabtu Minggu Damai Indonesia. Promosi. Ngasih tahu. Kamera kedua, kalau ada umur besok selama Ramadan jelang maghrib SCTP. 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 Promosi. Besok Ramadan kalau ada umur saban jelang maghrib jangan pakai ganti channel dah, SCTP. Mohon maaf, SCTP biasanya maghribnya duluan itu. Kita tahu. Beneran. SCTP. Lah namanya Ramadan kan ujiannya berat, Bu. Kita siang-siang Pak ngelihat kecoa, kita sangka korma. Lah beneran. Kita lihat kanibu basah di gulung, ada dadar gulung kan begitu. Apalagi di Bogor kayak saya ngelihat karet gelang pada gelantung tuh dipaku, ada mie glosor tuh. SCTP selama Ramadan jelang maghrib, SCTP. Ngasih tahu biar danta. Kamera ketiga yang bisa siang, RCTI. Pak RCTI. Hafiz Indonesia. Ngasih tahu ini. Iya, hebat Kampung Mangga bisa ngundang Ustadz TV. Dan nggak pakai dengerin, nggak pakai pasang tarif ya. Tanya yang ngundang. Saya kadang-kadang gede banget. Ustadz Fadil pakai tarif. Lu ngomong minggu enggak, tapi jujur saya yang duluan itu yang saya terima. Tanya yang ngundang nih, mana yang pada ke rumah kemarin? Lah iya. Buktinya hari ini saya datang apa enggak? Datang Pak. Saya kata ya Allah, ya udah dah, saya diam aja dah. Ya mudah-mudahan jadi gugur dosa. Gak ada Bu, saya pakai pasang tarif dua bikin hari kagak. Gitu iya. Ini kadang-kadang ada aja ngomong, ya udah biarin dah. Emang begini adanya. Tanya yang ngundang, dipersulit apa enggak? Kagak. Ngundang datang pagi-pagi saja sarapan di rumah saya kemarin. Tanya yang ngundang. Oke, kita terusin. 3 udah tuh. RCTI, SCTP, TV One. Ngasih tahu. Imam begitu makmum Prabowo son keren, kamera hampir 3 langsung berubah Bu, takbir kayak orang 17 tahun di Mekah. Allahu Akbar. Yang kaget supir Grab sholat maghrib habis Fatihah, mentang-mentang makmumnya presiden di shot sama kamera, soundnya bagus, habis Fatihah surahnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Udah 20 ayat belum kelar, supir Grab hati kalang kabut, ya di cancel deh. Bu, Pak, husnudzon dia, mungkin tarokat kedua habis Fatihah Al-Ikhlas kali dah. Begitu rokat kedua habis Fatihah kaget lagi supir Grab. Kenapa yang dibaca? Ar-Rahman. Bu, malaikat yang monten kalau boleh ngomong lebay lu mamlu lebay.
Mentang-mentang makmum presiden, sound bagus, sama kamera, Yasin sama Rohman, giliran di dalam kamar nggak ada kamera, paling kembali setelan awal, trikul, kuliah, kulhu, kuliah, kulhu. Kira-kira imam yang begitu ikhlas apa pencitraan? Ikhlas apa pencitraan? Pencitraan. Kata mereka, coret ya Allah. Jangan dicoret. Kenapa? Berjamaah. Lantas gimana? Periksa yang ketiga, apalagi? Periksa bacaan makmumnya, bacaan makmum, tajwid. Ini panitia bulak-balik dulu ngapain sih? Mobil Anda di sono loh kalau UN berkat. Iya, ngaji kan, iya. Gitu. Sayang Pak, ya nah ntar lagi dikit udah kelar nih, udah jam 11 berapa? Kasian yang warna koko coklat krem tuh, udah habis Pak, udah. Oh, iya. Balik lagi, tong, neng, mobil belah sono no, kalau mauin parcel mana itu? Ya. Oke, kita terusin Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata, ya Allah ya Rabbi, pencitraan diperiksa yang ketiga, bacaan makmum. Malaikat geleng dengar bacaan makmumnya, tajwidnya, alhamdulillah kalkamdu, alamin ngalamin. Kira-kira tajwid kalau begitu bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Tuh, lewat lagi tadi. Nampan kosong di bawah. Iya. Emang kalau yang lewat-lewat enak, yang ceramah yang keganggu Pak, beneran? Iya. Gitu. Ya, lagi dikit juga kelar kok. Kalau mau bantu mobil saya belah sono parkirnya, bukan belah mari. Ya, udah di bangun sono udah. Nah, ya udah, habis saya langsung pamitan saya. Gitu. Iya. Oke, kita teruskan. Ternyata diperiksa tajwidnya, malaikat langsung laporan, ya Allah, imam ria, hati makmum sahun, aku periksa tajwid makmumnya, nggak sanggup ya Allah. Kenapa? Wih, cucur anget-anget, hancur banget ya Allah. Salah udah berapa tuh? Udah berapa ya? 3. Kata mereka, coret ya Allah. Jangan. Kenapa? Berjamaah. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Berjamaah. Iya Pak, nggak nyampe udah kelar kok udah. Iya. Nah ini panitia udah kasih kode, Ustaz tolong lo keberanian siang beli kacang panjang, udah makin siang jangan panjang-panjang begitu. Ya. Oke, terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, diperiksa ternyata yang keempat barisannya. Apa Bapak Ibu? Apa? Punten, walaupun rumah rapat, tapi kalau nggak ke musola berjamaahnya di rumah punya barisan apa enggak? Sholat di rumah punya barisan apa enggak? Tapi kalau berjamaah ke musola punya barisan apa enggak Pak? Yuk biar nyampe habis rajaban berjamaah ke musola, doanya amalin. Yuk baca bareng-bareng ya. Ini bukan dari Quran, bukan dari hadis, berdasarkan ilmu kirata yang dikira-kira tapi nyata. Baca bareng-bareng ya. Yuk. Allahumma paksain wa males-males tinggalin. Nah, amalin. Beneran. Ya Allah, beneran. Kalau nggak dipaksain berat Pak. Berapa banyak yang hobi healing ke luar negeri, ke Turki, ke Singapura, nyampe kocek ngeluarin uang banyak, tapi ke musola nggak nyampe. Betul apa nggak Pak? Yang hobi hiking anak-anak muda, Gunung Salak, Pangrango, Himalaya, nyampe, tapi ke masjid nggak nyampe. Betul apa nggak? Itu tadi doanya yang paling manjur udah. Allahumma wa malas-malas taruh status OTW pakai pantun, kui cucur, kui cincin, meluncur jin. Lah iya, kalau bukan ngikutin yang namanya akal Bapak Ibu rada berat. Saya semalam nyampe rumah udah 2:30 dini hari Bapak Ibu. Tadi subuh sudah kajian bulanan lagi. Ini sekarang di sini bicara udah hampir mau sejam. Kelihatan nggak ngantuknya? Kelihatan nggak ngoyonya? Tadi doanya Allahumma wa malas-malas tinggalin. Oke, saya teruskan. Ternyata diperiksa sopnya, imamnya alim. Sebelum takbir imam berpesan sawa'tadilu, bahasa kampung mangganya, wahai para makmumku, tolong luruskan, rapatkan barisan kalian. Hati boleh ngelamun, tajwid boleh hancur. Imam ngomong gitu, makmum di hati berkata, siap imam, sami'na wa ata'na. Siap imam, ada tokek ketimpuk batu. Oke kalau begitu. Diperiksa barisannya dari depan, malaikat laporan,
imam boleh riya ya Allah, hati makmum boleh melamun, tajwid boleh hancur, aku periksa barisannya yang pada berjamaah, di mana malaikat? Nggak sanggup ya Allah. Kenapa? Kecik kampek naik mobil bis, perfect habis. Jadi gimana? Terima semua yang pada sholat berjamaah. Alhamdulillah. Jelas gak kita ngaji hari ini? Paham ya? Alhamdulillah jam 11 lewat 20 menit. Ya, kalau saya ngomong lagi kelamaan takutnya yang paling pojokan ntar komentar, Ustadz ntar lu makanan keburu dingin. Nah, saya minta maaf Bapak Ibu anak-anak kalau saya ngomong rada kasar, memang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus saya nggak kelihatan. Lah iya, ya dimaafin apa enggak? Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikan belanak, ikan pongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicap kasih kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Taufikur Rahman SQ atau biasa dipanggil Ustaz Pantun yang tadi memberikan mauizatun afiah berkenaan dengan acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan lagi-lagi bisa menambah khazanah keilmuan bagi kita serta bisa menambah daripada bekal kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya boleh kita bersama-sama mendengarkan mauizah dan juga sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh guru kita ya, kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Habibur Rasyid LC. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah Allah berikan kepada kita panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang halal yang banyak serta barokah. Diberikan keturunan yang solih dan solihah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah berikan kepada kita mati dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma firatuka awsa' min zunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghaffar ya alim ya sattar adkhilnal jannata mal abrar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya doa oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Habibie Rosyid, maka kita berkesempatan kali ini, namun kepada para jamaah sekalian sedikit maklumat, diinfokan bahwa setelah ini diharap untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena akan ada santapan makan siang yang nanti panitia akan membagikan makan siang. Insya Allah nanti ada satu nampan atau ada nampan makan siang berupa nampan yang tiap nampannya boleh diisi 4 orang, sebanyak 4 orang. Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak dipersilakan untuk membuat lingkaran atau kelompok ya, agar lebih memudahkan jamaah atau lebih memudahkan panitia dari dalam distribusi konsumsi yang ada. Sekali lagi mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.